welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makcik kejap macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar Anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin amin. Guys, sebentar lagi akan berlangsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ya guys ya. Dan ini yang terakhir pertandingan timnas Indonesia untuk menentukan apakah timnas Indonesia akan lanjut ke babak Piala Dunia nanti guys. Marilah kita akan melihat berita seputar timnas Indonesia. Nah, pertandingan ini akan berlangsung pada tanggal 5 Jun mendatang nanti ya guys ya. Dan pastinya ramai sudah supporter timnas Indonesia yang sudah memborong tiketnya, yang pastinya mereka akan seru-seruan habis-habisan untuk mensupport timnas Indonesia supaya timnas Indonesia boleh menang dalam pertandingan tersebut. Oke guys, berkaitan dengan supporter timnas Indonesia kemarin saat pertandingan timnas Indonesia bersama Cina di lapangan Cina ya guys ya. Di sana ada berita bahwa supporter timnas dari Cina mereka tidak suka apabila supporter timnas Indonesia membentangkan lambang burung Garuda di stadion mereka ya, dan mereka menyuruh paksa untuk menurunkan spanduk burung Garuda itu ya guys ya, lambang burung Garuda tersebut. Dan kali ini kita akan melihat guys bagaimana persiapan daripada supporter timnas Indonesia untuk membalas tindakan supporter Cina kemarin ya. Kemarin diolok-olok di Cina, Ultras timnas membalasnya dengan elegan. Neraka itu ada di GBK. Siap-siap ya supporter dari timnas Cina nih ya. Video ini Makcik lihat daripada channel GL News. Seperti biasa Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh, sama-sama kita support channel ini ya guys ya. Oke guys, kita nggak usah buang-buang waktu lama-lama. Marilah sama-sama kita dengarkan video ini. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Oke. Ini kalau sudah pertandingan timnas Five Derby supporter itu luar biasa ya. Ketika timnas Indonesia bertandang ke markas China pada pertemuan pertama lalu, bukan kekalahan yang paling menyakitkan waktu itu, tapi perlakuan yang diterima para pendukung Garuda yang hadir langsung di stadion. Mereka datang jauh-jauh dari tanah air, membawa bendera tim Garuda merah putih. Tapi apa yang terjadi? Bendera mereka diminta diturunkan, yel-yel mereka dibungkam, dan spanduk dukungan harus dicopot karena dianggap mengganggu. Sebuah perlakuan yang mencederai nilai sportivitas dan rasa saling menghormati antara sesama pecinta sepak bola saat itu. Tapi 5 Juni nanti gantian fans China lah yang akan datang ke Indonesia. Lantas apakah rencana supporter timnas untuk menyambut mereka di laga deathmatch nanti? Mari kita ulas dalam video kali ini. Sisi lain yang menarik dari Tribun Stadion. Nah, siap-siap nanti supporter Cina ya. Kita lihat bagaimana pembalasan daripada timnas Indonesia. Kalau sesama pendukung sepak bola harus sama-sama mendukung ya, sportif lah ya kan. Aduh, hai. Marilah kita lihat sama-sama guys. Tanggal 5 Juni 2025, semuanya berubah. Timnas China akan bertandang ke Jakarta. Dan menurut laporan resmi, sekitar 3.000 pendukung China akan terbang langsung ke Indonesia dari China ke Indonesia. Menikmati timnas mereka di Gelora Bung Karno. Tapi yang menarik bukan hanya tentang siapa yang akan menang di lapangan, tapi soal bagaimana supporter Indonesia akan membalas perlakuan sebelumnya. Seperti kita jelaskan sebelumnya, fans timnas sempat mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari para penggemar China pada 15 Oktober 2024 saat bertanding di Qingdao Youth Football, Qingdao, China. Lihatlah momen saat supporter timnas diolok-olok ketika tengah menyanyikan lagu Indonesia. Oh, ini sepertinya mereka adalah supporter yang sangat fanatik ya. Momen saat lambang burung Garuda yang dibawa oleh para supporter timnas Indonesia terpaksa diturunkan dari tribun stadion. Ini dia. Supporter tuan rumah terus berteriak dan meminta agar lambang tersebut diturunkan. Apalah. Dan namanya supporter ya nggak apa-apa lah mereka mau bentangkan spanduk apa, yang penting mendukung secara ini ya, sportif. Telah melukai hati para penggemar timnas. Fans China dinilai nggak suportif. Benar. Dan hal itu tergambar jelas dari komentar-komentar para pendukung tim Garuda di media sosial. Banyak fans timnas menyuarakan pembalasan saat supporter China datang ke Indonesia. Seperti beberapa komentar berikut ini. Cuman mau ngasih saran aja, pas pertandingan lawan China, di GBK putar ulang di layar besar video mereka
mereka yang nyuruh nurunin lambang Garuda. Tidak Ya. ada bendera China di GBK. Titik. Oh. Sekarang giliran timnas China kita teror seperti Bahrain. Nah, banyak komentar orang nih guys. Nanti langsung dikasih paham sama Ultras Garuda. Sambut mereka dengan hangat. Kawal mereka pulang sampai apa tadi? Denda memang tidak baik, tapi sakit hati dulu tidak gratis. Sekarang saat laga bakal dimainkan gantian di Indonesia, Ya. ini adalah giliran dari para supporter Indonesia untuk membalas perlakuan sebelumnya. Sayang, baru-baru ini FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada PSSI akibat perilaku diskriminatif sebagai supporter Indonesia saat laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu para penggemar dinilai meneriakan rasisme dan itu membuat FIFA memberi sanksi denda sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% untuk pertandingan kandang berikutnya melawan China pada 5 Juni 2025. Jadi akibat sanksi tersebut, sekitar 11.500 kursi di tribun utara dan selatan GBK akan dikosongkan. Atau FIFA memberikan begitu opsi pula. agar kursi tersebut dapat diisi oleh komunitas anti diskriminasi seperti pelajar, keluarga, atau perempuan dengan syarat menampilkan spanduk edukatif bertema. Tapi jelas, pengosongan sebagian tribun berdampak pada berkurangnya dukungan vokal dan koreografi dari kelompok supporter seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia. Atmosfer neraka GBK yang biasanya menjadi tekanan bagi tim lawan akan berkurang intensitasnya. Iya ya. Terlalu semangat mereka mensupport ya guys ya, sampai ada ini kena sanksi pula. Tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat mensupport timnas Indonesia. Nggak di GBK, di luar GBK pun masih boleh mendukung ya. La Grande. GBK tetap jadi neraka dengan teriakan 60.000 penggemar. Ya. Meskipun dalam tanda kutip, kita akan kehilangan sedikit keangkeran GBK akibat sanksi dari FIFA, namun Stadion Utama Gelora Bung Karno tetap bisa menjadi neraka bagi para pemain China dan supporternya. Yeah. Khususnya dalam laga deathmatch kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pertama, GBK dibangun dengan desain stadion bowl tertutup yang memantulkan suara sorakan ke lapangan. Ini meningkatkan intensitas akustik, bahkan dari tribun samping. Yeah. Jadi meski sebagian tribun utara dan selatan kosong, teriakan dari sisi timur dan barat tetap menggelegar dan menggema. Dan faktanya, suara 50.000 orang di GBK bisa terasa seperti 100.000 karena resonansi tribun beton dan atap melengkungnya. Kedua, meski Korea Semangat mungkin Garuda. tak ada, para pemain China akan merasakan tekanan psikologis yang tidak hanya datang dari jumlah, tapi dari kualitas emosi supporter. Yeah. Maksudnya, Indonesia dikenal dengan supporter yang militan, yang bisa berteriak 90 menit tanpa henti di stadion. Teriakan kompak saat pemain Boleh China berteriak memegang bola, 90 menit dan tanpa saling henti. sahut antar tribun saat serangan Indonesia datang. Dan ini Yeah. bukan lagi tentang koreografi, ini tentang ritme emosi massal yang hanya dimiliki stadion seperti GBK. Ya, Tanya benar. saja pada Garnacho yang tidak bisa tampil baik di laga kontra Indonesia di GBK tahun lalu. Menggema teriakannya guys. Meski koreografi belakang gawang ditiadakan, meski kapasitas dikurangi, GBK tetap neraka. Karena yang paling mematikan dari stadion ini bukan kain koreo, Ya. tapi suara dan jiwa yang memenuhi setiap sudut tribun. Benar Dan banget. saat para pemain China melangkah ke rumput GBK, mereka akan sadar, mereka tidak hanya bermain melawan 11 pemain, tapi melawan satu bangsa yang tidak pernah diam. Ya, benar. Mereka tidak melawan hanya 11 pemain, tetapi mereka melawan satu bangsa yang tidak pernah diam. Apalagi sudah supporter ya. Mereka tidak akan kaleng-kaleng kalau sudah mensupport timnas. Erick Thohir serukan no rasis. No rasis. Melihat timnya baru saja dikenai sanksi FIFA akibat tindakan sebagai supporter yang rasis di laga kontra Bahrain. Jelang laga kontra China, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tegas mengimbau supporter Indonesia untuk tidak melakukan tindakan rasis atau xenofobia. PSSI ingin supporter timnas menunjukkan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang berbudaya, berkelas, Ya. dan cerdas, menjaga semangat sportivitas di tengah tensi tinggi laga.
Sebagai info, jika ada kejadian serupa lawan China, resikonya Indonesia bisa dihukum bermain tanpa penonton di laga selanjutnya saat main di GBK. Atau mungkin sanksi finansial yang lebih berat. Tapi yang pasti, reputasi Indonesia tercoreng di mata dunia. Dan itu akan menyulitkan Indonesia jika ingin mengajukan diri sebagai tuan rumah turnamen internasional. So, kita jelas ingin membalas China. Tapi kita juga harus melakukannya dengan elegan. Seruan no rasis dari Erick Thohir bukan sekedar imbauan moral. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga reputasi, atmosfer, dan masa depan sepak bola Indonesia. Benar. Ya, semoga nanti tidak ada tindakan rasis-rasis daripada supporter timnas Indonesia ya guys ya. Supaya dunia sepak bola Indonesia ini selalu aman-aman. Sayang banget sih kalau sampai kena ini sanksi lagi kan. Ini tentang harga diri, tentang sejarah, tentang suara yang pernah dibungkam dan kini akan menggema tanpa ampun. China mungkin pernah menyuruh kita menurunkan bendera, tapi di GBK, ribuan bendera akan berkibar tanpa takut. Mereka mungkin pernah mengolok lagu kebangsaan kita, tapi kali ini mereka akan mendengarnya dinyanyikan ribuan orang dengan dada penuh kebanggaan. Karena kita tak membalas dengan caci, kita membalas dengan koreografi. Karena kita tak membalas dengan kebencian, kita membalas dengan kemenangan. Meski Tribun Utara dan Selatan kosong, GBK masih punya 60.000 suara yang bisa membuat lutut lawan bergetar. Dan meski koreo dilarang, ritme emosi dari bangsa tak pernah diam, akan terus menggetarkan stadion ini. GBK tetap neraka, tapi neraka yang elegan. Dan ketika peluit pertama ditiup, China akan sadar, mereka tidak hanya bermain melawan tim, mereka melawan negara, mereka melawan ribuan luka yang kini berubah jadi bara. Ya, benar. La Grande Indonesia. Ya mungkin nanti La Grande nggak ada ya guys ya, tapi nggak apa-apa lah. Itulah tadi sudah kita dengarkan sama-sama beritanya ya, di mana timnas Indonesia akan melakukan persiapan untuk membalas daripada tindakan oleh supporter Cina yang mereka lakukan di Cina kemarin itu ya. Memang sakit hati ya guys ya. Sebagai supporter itu seharusnya mereka bertindak sportif ya guys ya. Supporter timnas Indonesia mereka hanya membawa bendera dengan spanduk lambang burung Garuda, itu pun mereka suruh turunkan. Nggak aci kayak gitu ya guys ya, mana aci kayak gitu. Harusnya kan sama-sama sportif ya. Timnas daripada supporter timnas Cina boleh membentangkan spanduk, bendera semua ya. Supporter timnas Indonesia pun harusnya seperti itu juga ya, saling menghargai. Tetapi karena tindakan mereka itu, maka bukan hanya puluhan orang yang sakit hati terhadap tindakan mereka, tetapi sudah satu negara yang merasakan sakit hati atas tindakan mereka tersebut ya guys ya. Dan nanti kita akan saksikan sama-sama bagaimana supporter timnas Indonesia memberikan balasan kepada supporter timnas Cina di GBK, dan mereka akan menjadikan GBK itu sebagai neraka untuk timnas supporter timnas Cina begitu ya guys ya. Mereka tidak membalas dengan caci maki, tetapi mereka akan membalas dengan koreografi. Mereka tidak membenci, tetapi mereka akan memberikan kemenangan gitu ya guys ya. Kita doakan semoga timnas Indonesia nanti boleh menang melawan Cina pada saat 5 Jun nanti ya guys ya. Esok ya guys ya, esok hari ini masih upload video ini. Esok sudah pertandingannya guys, sama-sama kita nantikan. Tapi alangkah baiknya juga supporter timnas Indonesia mengawal perasaan mereka, jangan sampai ada rasis-rasis. Kasihan juga, sangat disayangkan nanti kalau ada lagi rasis ya guys ya. Nanti timnas Indonesia ataupun PSSI nanti kena sanksi lagi oleh FIFA. Seperti ini sudah kena sanksi 15%-nya penontonnya tidak diperbolehkan ya guys ya menonton di GBK. Jangan sampai lagi nanti ada rasis-rasis, nanti tidak ada lagi penonton guys di GBK pada saat timnas bertanding, ataupun mungkin kena denda yang lebih besar lagi ya. Janganlah sampai seperti itu. Semoga supporter timnas Indonesia boleh bertindak secara rasional. Mereka memberikan persembahan yang edukatif, yang menuju kebaikan, jangan yang rasis-rasis
aspirasi seperti itulah ya guys ya. Paling penting supportlah dengan sportif. Jangan sampai ada suara-suara yang mengajak kepada kebencian kah, hal-hal yang tidak bagus kah. Jangan sampai seperti itulah ya guys ya. Semoga supporter timnas Indonesia bisa bertindak secara positif, maksud makcik gitu ya guys ya, supaya nanti kedepannya dunia persepak bolaan Indonesia termasuklah timnas Indonesia selalu aman-aman, tidak ada kena tindakan sanksi lagi dari FIFA. Kasihan banget kalau sebenarnya ada kena tindakan sanksi seperti itu ya guys ya, sangat disayangkan sekali. Tetapi itulah kalau sudah supporter timnas Indonesia bertindak, kadang-kadang mereka di luar kawalan ya guys ya. Jadinya seperti kemarin itu yang bertanding dengan Bahrain, supporter timnas Indonesia kena sanksi dan akhirnya dikurangkan penontonnya di GBK. Tapi ya nggak apa-apa, walaupun penontonnya dikurangkan, di luar GBK itu masih boleh lagi kita menonton pertandingan timnas Indonesia. Tapi yang paling penting, semogalah supporter timnas Indonesia tidak bertindak berlebihan ataupun jangan sampai ada bersifat rasis-rasis seperti itu ya guys ya. Dan itu Pak Erick Thohir sudah memohon kepada supporter timnas Indonesia, kalau ada lagi nanti sangat disayangkan ya guys ya, bagaimana nanti dunia persepak bolaan Indonesia kalau sampai nanti FIFA memberikan sanksi lagi terhadap PSSI ataupun timnas Indonesia, sangat disayangkan seperti itu ya guys ya. Apapun, semoga nanti pada pertandingan besok timnas Indonesia boleh memenangkan pertandingan itu dan boleh melaju ke Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sukses selalu untuk timnas Indonesia. Kita selalu mensupport dimanapun kita berada. Kita dukung selalu timnas Indonesia. Begitu ya guys ya. Oke lah, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci. Minta maaf dan segala kekurangan video Makci ya guys ya. Dan kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.